Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad afdal anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil ba'tsi waddin. Para jamaah pengajian Masjid Agung Sunda Kelapa, para pimpinan ta'amir masjid, imam, muadzin, sadati wa sayyidati yang saya hormati. Manusia itu wujud yang aneh, yang termasuk saya. Anehnya, dari satu sisi manusia ini makhluk, artinya diciptakan oleh yang menciptakan. Makhluk itu diciptakan oleh Khalik yang menciptakan. Kalau makhluk berarti dibatasi, diperintah, diatur, dan nanti dihabisin. Itu makhluk itu pasti berakhir. Kewajiban kita sebagai makhluk terhadap Khaliknya adalah ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dah. Kita ini makhluk, Allah itu Khalik, kata kerjanya fi'il madinya kholako. Kosakata dari kholako itu ada dua bentuk bahasa Arabnya, kholkun dan khulukun. Kholkun lamnya mati, lamnya sukun, khoknya fathah, kholkun. Ciptaan Allah yang bersifat fisik, materi, jasad, lahir. Bahasa Arabnya kholq. Ada yang tinggi, kuning, langsing, kutilang. Kuning, tinggi, langsing. Ada yang pendek, hitam, pesek, ya sudah. Itu kholq. Ada yang tampan, gagah, handsome, wah menarik. Senyumnya saja bisa, orang perempuan bisa jatuh bangun. Ini botangi kata orang Jawa. Ada yang pendek, cebol, orang laki-laki itu kholq. Tidak bisa dikritisi, tidak bisa kita komentari. Kenapa sih kamu hidungnya pesek? Gak bisa itu. Kenapa sih kamu rambutnya jelek? Gak bisa itu. Kenapa sih kamu matanya satu agak malang, satu agak miring? Gak bisa itu. Karena apa? Karena kholqullah. Kenapa sih kulit kamu hitam? Kenapa kulit kamu coklat? Kenapa kulit kamu putih? Kenapa sih kamu gak cantik? Kenapa kamu nggak tampan? Nggak bisa ditanyakan. Karena kholqullah. Kholq. Yang kedua dari kata kholaqo itu ada kosakata khuluq. Khuluq itu single, mufrad, jamaknya, pluralnya akhlak. Lah akhlak inilah hasil produk budidaya, pola pikir, tindak tanduk, perilaku, ucapan, sikap, warna hidup kita semua. Namanya akhlak, dibikin gampangnya begitu. Sikap kita, tutur bahasa kita, tingkah pola kita kesana kemari, ngalor ngidul, perbuatan kita, amal kita, itu disebut akhlak. Karena itulah yang akan membentuk jati diri kita, dan disitulah yang layak dipuji dan layak dikritisi, layak kita kritiki. Kamu kok kelakuannya jelek, bapak kamu tuh kiai, bapak kamu tuh pejuang, kamu kok jelek. Nah itu bisa, boleh. Tapi yang tadi nggak boleh. Ibu kamu cantik, kamu kok pesek, nggak bisa. Ibu kamu tuh kuning, langsing, kamu kok pendek, hitam, nggak bisa itu. Tapi kalau ibu kamu dulu rajin ngaji ke Sunda Kelapa,
ahli sedekah, nggak pernah ke karaoke, ke tempat-tempat kayak gitu. Kamu kok lah bisa itu karena akhlak. Karena itu merupakan perilaku hasil produk pola pikir perilaku kita. Perilaku inilah, akhlak inilah, ini secara umum ya, akhlak secara umum ini. Akhlak artinya perilaku kita, sikap kita, pola pikir kita, gaya hidup kita, produk dari apa yang budidaya kita. Ini yang akan menjadi sejarah kita, sejarah manusia. Perilakunya orang Islam sudah barang tentu beda dengan perilakunya orang Kristen, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu. Perilaku, pola pikirnya, gaya hidupnya, kesehari-hariannya pasti ada beda antara kita dan orang Kristen, antara kita dan orang selain agama Islam, non Muslim, pasti ada beda. Karena itu kemauan kita, pilihan kita, kehendak kita. Tapi kalau kholak bukan pilihan saya bisa hitam kayak gini, kemudian ganteng kayak gini kayak saya ini, bukan pilihan saya ini, nggak bisa dipuji, nggak bisa. Jadi kalau kebetulan saya kurang ganteng, jelek, ya nggak bisa dikritisin, karena bukan pilihan saya. Tapi kalau akhlak saya baik, silahkan ditulis dengan baik. Jelek, silahkan Anda katakan saya jelek atau saya tidak layak dipuji. Al-Quran mengatakan dalam suratnya apa? Cari sendiri ya. Kesenangan banget kalau surat sekian, ayat sekian, kesenangan. Udah saya tunjukkan, saya artikan, tunjuk, masya Allah. Cari sendiri. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Cari sendiri surat apa, ayat berapa? Allah menjadikan kamu. Ingat? Saya pernah menjelaskan belum ya? Saya kira pernah. Di sini saya katakan bedanya kholako dengan ja'ala. Kalau kholako monopoli ciptaan Allah, kalau ja'ala walaupun subjeknya, pelakunya Allah, tapi ada intervensi kita. Tidak mungkin kita diam saja kemudian wujud sesuatu yang dikatakan ja'ala itu. Jodoh kholako wa min ayatihi an kholakolakum min anfusikum azwaja kholako. Jodoh saya dapat istri saya itu kholako. Siapapun dan apapun gak bisa menghalangi. Tapi mawaddah wa sakinah ja'ala wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Mawaddah rahmah ja'ala, artinya gak bisa kita berpangku tangan kemudian hidup sejahtera, harmonis, mesra, gak bisa. Harus ada upaya dari kita. Tapi kalau jodohnya dari Allah. Menciptakan bumi langit Allah, khalaqas samawati wal ard. Tapi bagaimana kita menyuburkan bumi, mengeksplorasi bumi hingga bermanfaat? Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Tadlilul ard, mengolah bumi, ja'ala. Apa Gusti Allah apa yang suruh ngolah bumi? Suruh bajak itu Allah? Apa Allah suruh nyangkul bumi, suruh ngebor minyak itu Allah? Ya enggak, Allah ciptakan bumi dan isinya kandungannya. Kita yang eksplorasi kandungan, memanfaatkan kekayaan bumi ini menggunakan ja'ala. Walaupun ja'ala itu subjeknya, pelakunya Allah juga. Huwallazi ja'ala lakum al-ardha. Ini bukan bidang tafsir tapi sedikit nyinggung tafsir sedikit. Nah, Allah menjadikan kamu sekalian menjadi penguasa di atas bumi. Alam semesta ini dikuasai oleh kamu sekalian. Warfa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Masing-masing mempunyai status kedudukan yang beda, yang tidak sama. Supaya apa itu tujuannya? Liyabluwakum fima atakum. Allah akan menguji, coba kamu sekalian. Dan kamu pun berupaya, berikhtiar, bergerak, berbudidaya, berkarya. Dulu zaman Orde Baru kalau bilang berkarya itu maksudnya masuk Golkar maksudnya. Kalau sekarang enggak. Berkarya, kreatif, produktif, fima atakum, sesuai dengan kesempatan, kemampuan, bidang, proporsi dan profesi kamu. Kalau tidak berusaha, tidak berikhtiar, tidak berjuang, inna rabbaka sari'ul iqab. Allah akan menurunkan siksa yang cepat kepada kita semua. Jadi kita diberi bumi Indonesia yang hijau, subur, makmur, kaya raya. Panjangnya Indonesia ini sama dengan Irak sampai ke Eropa Barat.
luasnya lebarnya sama dengan tengah-tengahnya Afrika sampai ke kutub utara, lebarnya Indonesia ini. Lautnya luas, pantainya semua hidup, 81.000 km, pertambangan apa saja ada, tumbuh-tumbuhan apa saja ada. Kalau kita tidak memanfaatkan, mengeksplorasi, meningkatkan, memproduksi apa yang kekayaan yang ada ini, dosa kita ini. Allah memberikan siksa kepada kita semua. Dikasih anugerah kekayaan alam segitu malah bangkrut, nggak becus kamu. Kira-kira kita kalau ngomong gitu, itu bahasanya saya. Bahasanya Allah lebih tegas lagi. Itu baru bahasa saya itu. Nggak becus kamu. Akan saya turunkan sari'ul iqab, siksa yang cepat sekali. Demam berdarah, angin puting beliung, virus HIV, AIDS, apalagi gempa, longsor, gempa tiap hari, longsor, gunung semua berasap, Minahasa, Sumatera Barat, Kelut, Semeru, itu sari'ul iqab. Umat Islam gak pernah maju, larat-larat, kalirin-kalirin, apa kalirin itu kurang makan gitu loh, terbelakang, penyakitan, ampek-ampek, sumpek-sumpek, TBC, paru-paru, umat Islam itu potongannya. Gemuk tapi penyakitan, bodoh-bodoh, buta huruf, pinggiran, itu termasuk sari'ul iqab. Dulu ketika berjuang melawan penjajah Belanda, Jepang, kiai, ulama, tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang muslim, setelah merdeka yang menikmati kekayaannya dengan triliunan rupiah ngemplang dari Bank Mandiri, siapa itu? Cari sendirilah. Yang korban, yang berdarah-darah, yang gerilya, hidup di hutan melawan Belanda, Jepang, kiai juga tidak kurang-kurang, bersama-sama dengan tentara. Kiai Mahrus Kediri Lirboyo bersama Pak Wahono, dulu ketua MPR Pak Wahono itu teman satu gerilya di Jawa Timur itu. Kiai Yusuf Hasim, Kiai Abdullah Abbas yang baru saja meninggal, Pak Sulam Samsun sampai Brigjen sampai Maijen pangkatnya, Yusuf Hasim sampai Letnan, Abdullah Abbas sampai Letnan, banyak sekali. Kiai Saifuddin Zuhri, Kiai Idham Khalid masih hidup itu orangnya, itu marinir itu. Jadi dikira hanya kiai, hanya tahlil saja Pak, ikut perang fisik juga. Nah setelah merdeka malah yang kaya, yang menikmati, yang ngemplangin harta malah orang lain. Lah ini salah kita, sari'ul iqab, maka kita jadi bangkrut. Kita mendapatkan iqab dari Allah yang sangat cepat. Ini hal seperti inilah yang akan dinilai, yang akan dipuji atau dicaci, yang akan mendapatkan nilai baik atau nilai buruk adalah sikap kita, perilaku kita sebagai khalifah Allah di atas bumi. Maaf, khalifah yang saya maksud khalifah menurut Quran, bukan khalifah Hizbut Tahrir, itu bukan. Khalifah penanggung jawab amanat yang mengelola alam semesta ini, bumi ini, itu namanya khulafaullah, bukan khalifah politik penguasa Hizbut Tahrir, bukan. Itu saya nggak sependapat, enggak. Bahwa kita khalifah Allah ini semua adalah khulafaullah, dituntut melakukan upaya, berusaha, ikhtiar, kasab, ya, kasab, ikhtiar sesuai dengan kemampuan dan kesempatan kita semua. Karena khalifah adalah amanat, khilafah adalah amanat, anugerah yang dipercayakan kepada kita semua. Itu yang nanti akan menjadi sejarah kebudayaan umat. Kalau Islam ya Islam, kalau Kristen ya Kristen. Sejarah peradaban Islam atau Kristen, sejarah tamadun madaniyah Islam atau non muslim. Dari ayat inilah akan lahir yang namanya sejarah peradaban. Karena agama Islam itu lahirnya di negara Arab, dan yang pertama kali membawa nabinya itu orang Arab, maka sedikit harus tahu Arab itu asal usulnya dari mana. Arab itu kalau ditulis dengan huruf Arab tulisannya Aroba, Ain Roba. Itu apa artinya? Sebelum jadi nama bangsa, sebelum menjadi nama sebuah kelompok manusia, Aroba itu maknanya gelinding. Apa gelinding itu? Ya roda gelinding. Maka bahasa Arab, orang Arab sehari-hari mengatakan mobil itu Arabiyah. Padahal kalau mau bahasa yang fasih, sayyarah,
Tapi bahasa gaul sehari-hari Arabiyah. Gerobak yang ngangkut sampah itu arobah, bahasa Arab sehari-harinya. Perubahan akhir dari huruf kata Arab Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, apa itu namanya? I'rab, mu'rab. Jadi kata arobah itu asal mulanya maknanya berubah, gelinding, bergerak, nggak bisa diem. Maka bangsa Arab adalah bangsa yang tidak bisa diam, nomaden, selalu pindah-pindah. Tidak ada kaitan, tidak ada keterkaitan mencintai tempat kelahiran, gak ada. Jadi orang Arab, kalau orang Arab ketemu itu bukan kamu dari mana, RT berapa, kelurahan apa, kecamatan apa, kamu suku apa, marganya kamu apa, jamaahnya kamu apa, Al-Haddad, Al-Habsyi, As-Saggaf, Al-Attas, bukan kamu RT mana. Ini Arab aslinya loh, bukan Arab Indonesia, ini Arab yang sananya ini, yang aslinya. Karena sama sekali mereka tidak ada rasa hubungan, keterkaitan dengan tumpah darah itu nggak ada. Hidupnya berpindah-pindah sesuai dengan kondisi, ada air atau rumput atau tidak. Kalau air rumput ada, tinggal di situ. Airnya habis, rumputnya habis, kemah diikat, digulung, diikat, onta disiapkan, pindah cari air dan rumput yang ada. Maka disebut Arab gelinding. Jadi kadang ke barat, kadang ke timur, kadang ke selatan. Tinggalnya pun di padang pasir, pasir dan padang, bukan pasir kayak kita, pasir di sungai kalau kita. Kalau itu enggak, pasir di padang. Artinya apa? Di kosong. Ruangan yang kosong, bukan di sungai. Kita kan cari pasir di sungai atau di laut. Kalau di sana enggak, pasir yang kosong. Maka pasir itu mudah sekali terbang sesuai dengan kemauan angin. Angin dari selatan terbang ke utara, angin dari barat terbang ke timur. Itu wataknya orang Arab, hampir kayak pasir, terbang kena angin terus. Sekarang akur, besok perang. Sekarang perang, besok akur. Palestina itu satu Palestina, tapi Hamas dan Fatah perang. Belum antara Jordan dan Syria, belum di dalam Irak sendiri, belum Irak dan Saudi, belum Saudi dan Yaman, Mesir dan Libya. Waduh, orang Arab disuruh akur, angel banget, karena hidupnya di pasir. Pasir jadi satu, diikat, masuk karung, diikat, nggak bisa jadi satu, nggak bisa jadi satu, nggak bisa, tetap sendiri-sendiri. Pasir maklum, itu sesuai dengan kondisinya. Tapi hebatnya, keutamaannya, orang yang hidup di pasir mudah sekali pergi, mudah sekali pindah, sehingga agama Islam turun di tengah-tengah masyarakat yang hidupnya di pasir itu mudah sekali tersebar luas. Tahun 40 Hijriah, itu artinya baru berapa tahun itu? Itu artinya baru 50 tahun itu. Baru 53 tahun sudah tersebar dari perbatasan Cina, India sampai ke akhir Afrika Utara, Maroko, hanya membutuhkan waktu 50 tahun. Coba kalau Islam datang di sini, di Jawa, 200 tahun baru sampai Lampung itu. Nah, karena orangnya suruh berangkat males, tanahnya liat, lengket tanah liat itu. Baiknya juga pasir itu apa? Mudah pisah, tapi kan mudah akur. Waktu wudhu berebut air di keran itu sampai pisu-pisuan, hakimat, kalb, anjing, keledai, karena rebutan wudhu. Masuk sholat berjamaah, selesai sholat siuman, selesai, lupa sudah. Orang Arab itu. Ada anak muda ngebut, melanggar polisi lalu lintas, melanggar aturan, melanggar rambu-rambu, polisi kejar, setelah ketangkap turun, kef halak, apa kabar, ciuman, selesai sudah. Itu antar polisi dan itu Arab itu. Tapi kalau di Jawa, orangnya tidak mudah marah, tidak mudah misu-misu, tidak mudah mengucapkan kata-kata yang jelek. Tapi kalau sudah marah, 14 keturunan sampai diwasiatkan, kalau saya mati nak, jangan besanan dengan keluarga itu. Kenapa? Kalau dulu kakekmu yang ke-16, kakekmu yang nomor 16 itu dulu berantem dengan kakeknya dia yang nomor 16. Ambil wasiat. Jangankan lupa seketika, sampai diwasiatkan, ditulis. Semua keturunan saya jangan besanan, jangan ada pernikahan gitu loh dengan keluarga si A, karena dulu nenek moyang kita perang, karena mereka telah menyakiti nenek moyang kita. Masya Allah, Tuhan aja maha mengampuni, manusia rupanya nggak mengampuni, lebih galak daripada Tuhan.
Khotib juga sering lebih galak daripada Tuhan. Khotbah dari awal sampai akhir isinya neraka, api, palu, paku, kalajengking, ular, masya Allah. Dikira Tuhan galak banget apa? Habis ada khotib yang galak itu, kemudian jamaah Jumat saya tanya, takut nggak pada Tuhan? Enggak tuh, saya takutnya pada si khotibnya itu yang nakut-nakutin terus. Hadirin yang saya hormati, jadi Tuhan nggak galak-galak banget. Kita manusia ini diwajibkan dakwah. Soal orang lain mau apa enggak urusan Tuhan. Kalau kita memaksa, nanti kita galaknya ngukuli Tuhan. Galaknya lebih daripada Tuhan nanti kita maunya bakar-bakar terus. Karena kita merebut masuk wilayah Tuhan, wilayah hidayah. Hidayah itu wilayah Tuhan. Orang mau dapat hidayah apa enggak terserah Tuhan. Kita wajibnya cuma tabligh, mengajak, dakwah. Mau Islam apa enggak, mau sadar apa enggak, hidayah dari Allah. Pamannya Nabi aja enggak masuk Islam, Abu Thalib, padahal dia membela, membackingi, mendampingi, mengamankan, tapi sampai mati tidak mau baca syahadat. Nabi kecewa, menyesal, menangis, turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, masalah hidayah urusan saya, kamu cuma dakwah, kira-kira gitu. Jadi kalau kita sekarang di antara kita ada yang memasuki wilayah Tuhan, ingin memaksa orang lain agar dapat hidayah, nanti akibatnya orang itu, kelompok itu galaknya lebih dari Tuhan nanti. Kalau Tuhan masih mendingan nggak begitu galak. Hadirin yang saya hormati, dan jadi budaya peradaban itu adalah hasil produk apa yang telah kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita semua. Sejarah sebelum datangnya Islam, bangsa Arab bukan merupakan sebuah bangsa, tapi manusia yang berkelompok-kelompok yang suka pindah. Arab keturunan Ismail anak Ibrahim bin Azar, hidup di kota Ur-Kildah atau Ur-Kasdin kata orang Kristen, negara Babilonia, Babil. Rajanya namanya Nabukhadnezzar. Suatu ketika Ibrahim menghina Tuhannya mereka, menghina berhala, akhirnya disiksa oleh Nabukhadnezzar, dibakar tapi selamat. Ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim, wahai Ibrahim, seandainya tidak ada kata wasalaman dan menyelamatkan, hanya jadilah kamu pendingin, niscaya Ibrahim mati kedinginan oleh api. Percaya tak orang kayak itulah caranya. Jadi api itu nggak bisa membakar kecuali dengan kehendak Allah. Kalau Allah mengatakan ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu bardan, pendingin, jadi pendingin malah. Seandainya jadi Nabi Ibrahim malah dingin di dalam api itu. Seandainya tidak ada wasalaman dan menyelamatkan Ibrahim mati kaku kedinginan oleh api. Mbuh paham tak orang? Itu adalah mukjizat. Kemudian Ibrahim setelah terjadi itu hijrah, dibawa seluruh keluarganya. Istrinya namanya Saroh atau Saroy. Hijrah ke barat jauh sampai menjumpai sungai Jordan, Nahrul Urdun. Nyebrang sungai dengan selamat, tanpa jembatan, tanpa perahu, tanpa sarana apa-apa, selamat. Menyeberang itu disebut abaro, menyeberang, ya'buru, ya. Setelah Ibrahim dengan keluarga menyeberang sungai Jordan dengan selamat, maka dipanggil, dijulukin Ibrani, penyeberang, Hebrew, Ibrani. Begitu sampai di Palestina, menyeberang sampai ke Palestina, Ibrahim kemudian meneruskan perjalanan ke Mesir karena istrinya mandul, nggak punya anak. Istrinya itu nggak bisa hamil, nggak bisa punya anak, maka Ibrahim segera kawin lagi, nikah lagi dengan perempuan cantik dari Mesir namanya Hajar. Dan Saroh sangat ikhlas ketika Ibrahim nikah lagi. Rupanya jamunya TL, tembak langsung, cespleng kuku bima. Istri muda langsung hamil, 9 bulan lahir anak laki-laki namanya Yishmail. Yishma itu mendengar, il Tuhan, il atau Elohim, itu bahasa Ibrani. Ibrahim sendiri maknanya bapaknya umat. Ib itu bapak, Rohim itu umat.
punya anak laki-laki dari istri Hajar namanya Yishmail. Yishmail itu mendengar il Tuhan. Setelah menjadi bahasa Arab Ismail. Orang Banyumas Ismail. Istri muda punya anak, istri tua belum punya anak, istri tua cemburu. Maka Allah memerintahkan agar Ibrahim hijrah, bawa itu pergi sana, pindah istri muda dan anak yang baru lahir, bawa pindah jalan ke selatan. Ibrahim nurut apa kata perintah Allah, jalan keluar dari Palestina, dibawalah istri yang masih muda dan anak yang baru lahir beberapa hari ke selatan jauh, sampailah pada tempat biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitillahil haram. Sampai pada jurang, yang jurang itu tidak ada air setetes pun, tumbuh-tumbuhan satu batang pun, rumput satu aja nggak ada di jurang itu. Setelah datang di jurang itu, Allah memerintahkan kifhuna Ibrahim, berhenti di sini. Baru saja istirahat sebentar, Allah perintah Ibrahim agar kembali ke utara, kembali ke istrimu yang tua itu, Sarah itu. Nah, istri muda, anak baru lahir gimana? Tinggal di jurang itu. Ya Allah, kalau saya nggak mau itu. Nabi Ibrahim mau saja, kalau saya demo itu langsung pasang spanduk protes. Saya bayar 50.000 satu orang. Allahu Akbar. Pakai baju koko, diikat kepalanya kain putih, tulis Allahu Akbar 50.000. Kalau mau tambah 100.000 ganti bukan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau 100.000, tergantung bayarannya berapa. Tidak lama Ismail yang kecil itu menangis kehausan, kelaparan. Hajar mencari air. Kalau ada air di Gunung Sofa, kalau ada air di Gunung Marwah, bolak-balik Sofa Marwah dengan jalan yang terjal, bukan kayak sekarang. Kalau sekarang marmer AC, zam-zamnya di kanan kiri, termos zam-zam. Dulu enggak ya gunung itulah kayak gitu ya, gunung. Bolak-balik tidak berhasil menjumpai air. Ternyata Ismail, si bayi Ismail tadi, kakinya menghantam-hantam bumi, keluarlah air sumur yang sampai sekarang tidak pernah berkurang, jangankan habis. Pada tahun 83 itu direnovasi, dipasang marmer, zam-zam itu dikuras, diambil airnya itu dengan 10 sanyo 10 mesin, nggak bisa habis. Susah banget untuk mengurangi air, mau membangun pasang marmer sampai ke bawah tahun 83. Jangankan habis, berkurang saja tidak. Dari situlah setelah ada air, burung-burung berterbangan ke arah situ. Berarti ada air. Ada salah satu suku Arab asli, yaitu suku Jurhum dari selatan, melihat ada burung berterbangan ke arah tertentu, berarti ada kehidupan. Dia ikutin, betul ada air di situ. Datanglah suku Jurhum, meringkas cerita, Ismail besar, telah besar nikah dengan salah satu perempuan dari suku Jurhum, punya cucu, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya cucu yang ke-6, 2 yang terkenal namanya Adnan dan Qahtan. Adnan setelah besar menjadi pemimpin Arab Utara, orangnya tinggi, besar, putih, gagah kayak Raja Fahad itu dari utara. Saddam Hussein itu dari utara itu, presiden yang dari utara gagah-gagah. Yang satu lagi Qahtan, tinggalnya di selatan, orangnya pendek, kecil, hitam. Nah itu Arab Tanah Abang. Nah, itu dari Hadramaut, dari selatan, turunan Qahtan. Kalau yang utara Adnan, Rasulullah dari utara, tinggi, besar, kuning. Kalau dari selatan pendek, kecil, hitam. Tapi nggak apa-apa, ini memang buktinya kayak gitu, maksudnya. Jangan marah. Adnan punya anak Ma'ad punya anak Nizar punya anak Mudar punya adik atau punya kakak Robi'ah. Mudar tinggal di Arab Utara Barat namanya Hijaz, Robi'ah tinggal di Arab Utara Timur namanya Najd. Yang sekarang Riyadh dan sekitarnya Najd itu turunan Robi'ah. Kalau Mekah, Madinah, Jeddah namanya Hijaz. Rasulullah turunan Hijaz. Kemudian Mudar punya anak Ilyas punya anak Mudrikah. Mudrikah laki-laki, Bu, dikira perempuan, laki-laki. Mudrikah laki-laki. Dikira ada hanya perempuan. Orang Tegal itu kalau punya anak lahir bulan Safar, maka jangan dikasih nama yang ada hanya, nanti rezekinya amblas. Jangan kasih nama Hasanah, orang Tegal tanya orang Tegal. Nanti rezekinya amblas terus. Jadi namanya siapa? Casingkem. Nah itu nanti rezekinya berhenti.
Mudrikah punya anak Kinanah, Kinanah punya anak Huzaimah, Huzaimah punya anak Nadr, Nadr punya anak Malik, Malik punya anak Fihir. Fihir inilah yang disebut dipanggil Quraisy karena beliau sukses dalam berdagang, mengembangkan kurs. Kurs artinya uang. Orang yang sukses dagang berarti sukses mengembangkan uang, kurs, maka dipanggil Quraisy. Itu Fihir, nama aslinya Fihir, nama panggilannya Quraisy, orang yang banyak ahli memanage uang dan banyak uangnya. Fihir punya anak Ghalib, Ghalib punya anak Lu'ay, Lu'ay punya anak Murrah, Murrah punya anak Ka'ab, Ka'ab punya anak Kilab, Kilab punya anak Qusay, Qusay punya anak Abdu Manaf, Abdu Manaf punya anak Hashim, Hashim punya anak Abdul Muttalib, Abdul Muttalib punya anak Abdullah, Abdullah punya putra Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti Abdul Manaf punya adik Abdul Syams, Abdul Syams punya anak Umayyah, Umayyah punya anak Harb, Harb punya anak Abu Sufyan, Abu Sufyan punya anak Muawiyah. Itulah yang perang antara Ali dan Muawiyah, dinasti Bani Umayyah dan Bani Hashim masih satu keturunan. Jadi yang perang itu yang paling ramai kalau satu keturunan. Kalau orang luar banget kurang ramai. Jadi kalau bertengkar yang paling enak itu tunggal ipar, tunggal mertua, itu paling serem itu. Paling serem orang bertengkar itu sama-sama menantunya satu orang bertengkar, itu paling serem itu. Kalau bertengkar dengan orang jauh cepat akur. Jadi kalau yang bertengkarnya itu sama-sama satu mertua, oh itu lama itu nanti sampai anaknya ponakannya nggak akur-akur. Hadirin saya hormati. Yang saya maksud sejarah peradaban di sini nanti dalam 10 kali pertemuan saya tidak akan hanya berbicara perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, perang Fathu Makkah, perang Hudaybiyah, bukan hanya itu. Sejarah peradaban adalah produk hasil apa yang telah dibangun, disumbangkan oleh umat Islam untuk membangun peradaban manusia selama hidup di dunia ini. Bukan hanya cerita perangnya. Kita ini sering sekali orang kalau cerita sejarah Islam cerita perangnya saja, perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab. Ya itu ya, memang nyata ada perang. Tapi mbok cerita jangan perangnya saja, akurnya juga diceritakan. Kok perangnya terus? Bukan hanya perang peradaban itu. Apa yang telah dihasilkan dihasilkan atau dilahirkan dengan ide baru, gagasan baru oleh umat Islam sejak Nabi Muhammad sampai sekarang. Itulah yang disebut peradaban, budaya, thaqafah, itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan akal, hadharah, itu yang berhubungan dengan pola hidup, gaya hidup, dan madaniyah yang berhubungan dengan aturan, undang-undang, tata tertib, namanya tamadun madaniyah. Kalau berhadapan dengan gaya hidup, gaya bikin rumah, gaya cara apalah, bikin bangunan, bikin masjid, namanya hadharah. Kalau ilmu pengetahuan apa yang dilahirkan oleh umat Islam, ilmu apa saja, namanya thaqafah. Itu bahasa Arabnya gitu. Nah kalau sastra, seninya, syair-syairnya, musiknya, namanya adab, peradaban. Itu bahasa Arabnya begitu. Hanya kalau bahasa Indonesianya kurang, peradaban, kebudayaan, udah selesai. Kalau Arabnya ada 4, thaqafah, hadharah, tamaddun, dan adab. Bahasa Arabnya nanti cirinya sedikit-sedikit. Pertama yang harus kita ketahui adalah Islam membawa peradaban. Islam bukan hanya membawa akidah dan syariah, itu iya, akidah dan syariah iya, tapi bukan hanya itu. Bahkan masalah syariah kadang dalam Al-Quran cuma sekali disebut, tapi yang namanya akhlak, yang namanya ilmu pengetahuan, yang namanya kita harus berpikir, setiap surat ada. Contoh, contohnya cepet nih, biar jangan lupa. Memakai jilbab di Qur'annya cuma sekali doang, sekali wungkul, marotan wahidatan fakot kalau mau bahasa Arab. Jadi perintah pakai jilbab di Quran hanya 1 ayat, tapi perintah akhlak, perintah agar kita menegakkan keadilan, menuntut ilmu pengetahuan, saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling memaafkan, yang muda menghormati yang tua kasih sayang dengan yang muda, yang kaya jangan bakhil, jangan pelit,
Itu bulat-bulat di kepalanya jangan 2, 1 cukup lah. Kalau 2 bakhil banget itu. Kucirnya nggak ngarep guri, depan belakang ada kucirnya. Oh itu bakhilnya sakole itu. Itu jangan bakhil, harus santun. Itu setiap surat. Tapi kalau ayat jilbab cuma sekali. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Islam diturunkan ini ada visi, ada al-ghayatul quswa, ada high politik, dasolen. Ghayatul quswanya adalah ummatan wasaton. Wujudnya umat yang modern, umat yang berilmu pengetahuan, umat yang sejahtera, maju, disiplin, solid, kompak, umat yang mempunyai jati diri, harga diri sebagai umat yang wasaton. Supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar umat Islam menjadi umat panutan, menjadi percontohan. Kalau kita ingin baik itu loh, umat Islam tirulah. Kalau kita ingin sukses, ingin tentram, ingin aman, ingin masyarakatnya sejahtera, semua berpendidikan, semuanya sehat-sehat, tampan-tampan, cantik-cantik, itu loh umat Islam contohnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas. Bukan sama sekali Allah menciptakan umat Islam, bukan tugas kita, visi misi kita menjadi umat yang ekstrim, radikal, galak, sadis, tukang ngobrak-ngabrik warung. Bukan itu tujuan umat Islam kecuali Allah. Litakunu ummah syuhada 'alan nas, menjadi contoh percontohan umat yang ideal, umat yang mapan, yang mustaqarrun wa mata'un, yang kokoh dan sejahtera, yang sehat dan berpendidikan, yang maju, taat peraturan, taat undang-undang, taat tata tertib, sadar hak dan kewajibannya antara penguasa dan yang dikuasai, antara si kaya dan si miskin, antara yang tua dengan yang muda, antara yang pandai dengan masyarakat awam, antara yang sedang lagi dinas maupun yang lagi diatur. Semua itu sadar dengan posisi masing-masing. Itu namanya ummatan wasaton, yang akan menghasilkan peradaban yang sangat ideal, hadarah yang sangat syarat dengan nilai-nilai terpuji yang kita contohkan, dimulai dari tamadun Madinah, tamadun Rasulullah, peradaban yang dibangun oleh Rasulullah ketika beliau memimpin masyarakat di kota Yathrib, sehingga kota Yathrib diganti namanya Madinah, karena masyarakat Yathrib masyarakat yang beradab, berbudaya, berilmu, berpendidikan, solid, tidak pandang bulu. Yang salah pasti dihukum, yang benar pasti dibelani. Walaupun anak pejabat salah, tangkap, dihukum. Anaknya tukang rujak, tukang sol sepatu, benar, harus kita belani. Itu namanya sistem tamadun. Masyarakatnya masyarakat mutamaddin. Kotanya tadinya namanya Yathrib diganti menjadi Madinah. Artinya kota yang tercerahkan oleh kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Nanti masih 9 kali pertemuan peradaban Islam kayak apa. Sebab kondisi kita sekarang ini perlu kita bercermin dari apa yang telah dihasilkan oleh leluhur kita, masyayikh, ulama, generasi yang dulu. Umat Islam itu kayak apa sih? Kok kitanya seperti ini, dulu kayak apa sih? Dan ini perlu kita mengenal sejarah peradaban, budaya, thaqafah, hadarah, tamadun Islami yang telah ditulis dalam sejarah dan dilakukan oleh leluhur kita, masyayikh kita, guru-guru kita masa yang lalu. Terima kasih. Kalau ada yang tanya silahkan, yang kritik silahkan, yang marah-marah juga silahkan, nggak apa-apa. Agar kita bisa menjadi umat yang wasaton tidak gampang. Agar kita berperan dalam membangun peradaban manusia tidak gampang. Ya, harus ada upaya. Allah telah memerintahkan, gariskan dalam firman-Nya surat Al-Hajj ayat 54. Wah, ini saya tunjukkan ayatnya. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik, untuk mencari kebenaran, untuk mendapatkan hak,
harus dengan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Tidak ada kitab suci yang ngomong kayak gini, gak ada. Tidak ada kitab suci agama apapun, Rigveda, Mahavad Gita, atau Sandinista atau Avesta, The Old Testament atau The New Testament, Talmud atau protokol Zionis, tidak ada satu ayat yang mengatakan bahwa kebenaran itu harus dengan ilmu pengetahuan. Malah banyak sekali dalam kitab suci agama lain, cerita-cerita yang berbau klinik, mitos, mistik yang gak masuk akal dianggap benar. Tapi kalau Al-Quran, kebenaran harus dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa hanya dengan mistik, klinik, ramalan, mimpi, nggak bisa. Harus dengan ilmu pengetahuan. Dengan ayat ini saja maka Islam belum 100 tahun sudah melahirkan beberapa ulama dengan kreativitasnya, ilmu pengetahuan yang sangat manfaat. Ada seorang namanya Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu, Bu, terus terang saja, beliau itu la ya'til malika wa la ya'tihil maliku. Enggak mau didatangin pejabat dan tidak mau datang ke pejabat. Itu Imam Hasan Basri. Kalau saya mau didatangi, mau datang, mau. Kalau saya, kalau Imam Hasan Basri la ya'til malika wa la ya'tihil maliku ka'annahu la yukhlaqun naru illa li ajlih. Beliau itu setiap hari kayaknya itu Tuhan bikin neraka tuh hanya untuk beliau, kayaknya gitu. Jadi orang itu sangat tawadhu, sangat prihatin dan sangat hati-hati dalam perilakunya. Itu beliau Sayyidut Tabi'in, putra dari seorang tahanan perang dari Majusi. Bapaknya namanya Yasar, ditahan tahanan perang, hidup di Madinah, masuk Islam, punya anak namanya Hasan, lahir tahun 21 ketika Khalifah Umar. Ketika lahir disusuin oleh Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah. Maka jadilah seorang imam besar Hasan Basri. Suatu ketika ada orang menghina Hasan Basri. Menghina begini, "Alah, kamu jangan sombong Hasan, kamu tuh anaknya siapa sih? Bapak kamu tahanan perang saja kok." Apa jawab beliau? "Bapak saya tahanan perang, rendah, artinya bukan orang mulia lah, bukan orang terhormat, punya anak seperti saya." Pertanyaannya adalah, saya yang katanya ulama bisa nggak punya anak seperti saya? Nah, gitu, Bu. Jadi ibu-ibu sendiri harus berpikir gitu. Bisa nggak punya anak cucu kayak ibu, rajin sholat, rajin ngaji, kaya raya, aduh luar biasa udah ya, kaya, rajin ibadah. Bisa nggak punya anak seperti itu? Ibunya ibu bisa punya anak seperti ibu tuh. Orang tuanya ibu bisa punya anak seperti ibu. Jadi orang solihah. Nah, kitanya bisa nggak punya anak kayak kita? Seperti saya misalkan, ya lumayan lah. Segini-gini lumayan, padahal bapak saya Kiai Cirebon, selevel Cirebon, punya pesantren kecil kampung. Pertanyaannya, saya bisa nggak punya anak kayak saya? Dengan segala tantangan yang sangat luar biasa ini. Hadirin saya hormati, Imam Hasan Basri yang disebut Sayyidut Tabi'in, ulama besar yang hidup di masa zaman Bani Umayyah, separuh dari abad pertama Hijriah. Beliaulah yang menyebarkan ilmu pengetahuan. Segala disiplin ilmu pengetahuan diajarkan di Masjid Basrah, yang melahirkan beberapa ulama, antara lain ulama muridnya Hasan Basri, antara lain Wasil bin Atha, pendiri madhab Mu'tazilah, kelompok Islam, madhab Islam yang sangat intelek, yang selalu menggunakan dalil-dalil akli, rasional, dan yang menghasilkan sebuah disiplin ilmu namanya ilmul kalam. Itu adalah Mu'tazilah. Pendirinya adalah Wasil bin Atha, murid daripada Imam Hasan Basri. Wasil bin Atha itu luar biasa juga ini. Orangnya pinter, pidato enak, ceramah enak, diskusi selalu menang, tapi lisannya, lidahnya tidak bisa mengucapkan ro, r itu nggak bisa. Apa itu namanya itu? Apa namanya? Cadel. Tapi Imam Wasil bin Atha kalau ceramah berjam-jam, diskusi debat berjam-jam, selalu menghindar huruf ro. Nggak akan ketemu huruf ro. Itu 1 jam bisa itu. Itu Wasil bin Atha. Maka beliau sangat terkenal, seorang ulama yang cerdas, jenius, dan pernah mengislamkan orang Majusi
satu kali debat 6.000 orang masuk Islam. Beliaulah pendiri madhab Mu'tazilah, madhab yang menggunakan akal dalam memahami Islam. Di antaranya hasil karyanya adalah sebuah ilmu kalam. Nah, Islam baru 100 tahun, belum 100 tahun, baru beberapa puluh tahun di ujung akhir abad pertama sudah melahirkan ulama seperti Hasan Basri yang salah satu muridnya adalah Wasil bin Atha. Nah, dua, murid Hasan Basri adalah juga ulama ahli hadis, Sufyan bin Uyainah, dan banyak lagi Abil Aliyah, ulama ahli hadis yang menseleksi hadis mana hasan, mana dhaif, mana sahih, mana mungkar, murid daripada Hasan Basri. Imam Hasan Basri juga punya murid, seorang sufi, seorang yang arif billah, seorang yang warok, zuhad, ubad, yang selalu beribadah. Juga beberapa murid Hasan Basri seperti Abu Sufyan Ats-Tsauri dan Fudail bin Iyad, itu murid-muridnya Imam Hasan Basri. Jadi agama Islam baru 60 tahun, 70 tahun sudah melahirkan tokoh sentral ensiklopedik yang luar biasa. Agama lain, maaf, bukan saya menghina, bukan, enggak pernah, bukan niat menghina, bukan. Agama Kristen 225 tahun mengadakan muktamar konsili di Nikia. Apa yang dibahas? Bukan masalah ilmu, bukan masalah peradaban. Yang dibicarakan masih adakah Yesus itu Tuhan atau bukan. Itu sudah 225 tahun. Yang dibicarakan bukan ilmu apalah, kemajuan peradaban, bukan. Yang dibahas masih Yesus itu Tuhan atau bukan. Perdebatan dalam konsili Nikia antara Athanasius dari Alexandria dengan Arius tauhid bahwa Yesus bukan Tuhan. Athanasius mengatakan Yesus itu anak Tuhan. Tapi penguasa Raja Konstantin yang menguasai Romawi Timur cenderung kepada yang mengatakan, yang berpendapat Yesus adalah Tuhan, yaitu pendapatnya Athanasius. Maka jadilah muktamar memutuskan, menimbang, mengingat nomor sekian, garis miring nomor sekian. Maka muktamar memutuskan Yesus adalah anak Tuhan. Jadi Tuhan itu diangkat oleh muktamar, enggak ketua NU saja dan muktamar ketua Muhammadiyah, enggak ketua partai, bukan. Ini Tuhan diangkat oleh muktamar konsili Nikia tahun 225 Masehi. Setelah Yesus jadi Tuhan, lah muncul lagi persoalan. Kalau sudah Allah Tuhan, Yesus Tuhan, masyiahnya, kehendaknya satu atau dua. Taubeat nacernya satu atau dua. Kalau sudah satu atau dua, masyiah, kehendaknya satu atau dua. Muktamar lagi tahun 400 sekian di Makedonia, di Kaledonia, menghasilkan pecah dua. Ada yang mengatakan Bapa dan anak itu satu tabiat tapi dua kehendak. Ada yang mengatakan satu tabiat dan satu kehendak. Pecah menjadi antara Kristen yang diakui oleh negara dan madhab Maronit yang sekarang ada banyak di Libanon. Itulah perpecahan atau perkembangan pola pikir dalam agama Kristen. Kalau di Islam masalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah selesai semenjak Rasulullah wafat, sudah selesai. Tinggal yang dikembangkan oleh umat Islam generasi mendatang bukan lagi masalah Allah Tuhan apa tidak, Muhammad Rasul atau bukan, tapi bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban. Maka seperti saya katakan, tidak ada dalam kitab suci apapun, kitab suci yang mengangkat, menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Bahkan ulama yang berilmu sangat dipuji, sangat mendapatkan pujian, sanjungan oleh Al-Quran, kitab suci itu. Hadirin saya hormati para jamaah, oleh karena itu kita jangan menganggap, kalau ada yang masih menganggap bahwa umat Islam mundur karena Islam, salah. Umat Islam mundur ya karena manusianya. Islamnya hebat, manusianya, sayanya lah yang jelek. Nah, orang Kristen kok maju? Bukan karena Injilnya, bukan karena gerejanya, bukan karena romo dan pendetanya, tapi karena manusianya kreatif, produktif, dinamis, berilmu, maju orang Kristen. Bukan karena Kristennya. Umat Islam kitab sucinya luar biasa, peradabannya dalam sejarah sangat luar biasa. Tapi kitanya yang sekarang
krempeng, kropos, kerdil, penakut, takut melarat, takut nggak makan, mau mengatakan kebenaran aja takut digeser, takut dipecat, takut dimutasi, takut dibenci, takut nggak laku, macam-macam takut. Mau ngomong ceplas-ceplos, takut amplopnya kecil. Jadi ngomongnya apa minta, tergantung pesanan. Nah itu. Kembali kepada kitanya, bukan Al-Quran dan bukan Islam. Oleh karena itu, kitab suci Al-Quran yang menarik dipelajari dengan mendalam. Apa Amerika itu namanya? Harvard. Itu Ulil Absor yang jil itu kemarin pulang, yang jaringan Islam liberal, Mas Ulil, menantunya Gus Mustafa Bisri, cucunya Mbah Muhammadun, kiai besar dari Pati, mbahnya itu sekarang di Amerika, di Harvard. Pulang dari Amerika, mengadakan pertemuan di hutan kayu, mengatakan bahwa di sana di Universitas Amerika banyak sekali para orientalis yang menekuni kitab Ihya Ulumuddin karangan Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak sekali orang-orang Amerika itu yang menekuni, mendalami, memahami kitab Ihya karangan Imam Ghazali. Orang Jakartanya supaya dikatakan modern, supaya dianggap intelek modern, nggak doyan kitab Ihya, maunya kitab putih yang beli di emper toko di Tanah Abang itu. Kalau Ihya kan belinya di Mekah. Lah ini, ternyata setelah Ulil pulang, saya diundang waktu bulan puasa oleh anak buahnya Jil, jaringan Jil itu. Saya disuruh bicara tentang Ihya dan sekitarnya, tentang Imam Ghazali dan sekitarnya. Ini loh, tidak ada dalam kitab suci apapun yang mendorong umat manusia agar berilmu pengetahuan. Tahun 100 lahir seorang jenius, tahun 100 Hijriah, wafat 161 Hijriah, seorang yang sangat jenius, abqori, namanya Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Jabir bin Hayyan dari suku Azd. Dialah pencipta, penemu teori Al-Jabar. Maka ilmunya dinamakan Al-Jabar dari nama penemunya, yaitu Jabir bin Hayyan Al-Azdi. Yang nanti Al-Jabar itu akan menghasilkan kemajuan ilmu matematik dan seterusnya, yang nanti akan jadi komputer, jadi internet. Ini dari cikal bakalnya Al-Jabar itu dulunya itu, sebagai pelengkap matematik yang sudah ada ketika itu. Bukan hanya itu, orang yang pertama kali menemukan penyakit cacar, bahasa Arabnya khisbah, bahasa Arabnya itu adalah Abu Bakar Ar-Razi dengan bukunya yang ditulis namanya Al-Hawi Fit Tibb, yang sampai sekarang masih dibaca, dianalisis, walaupun tidak menjadi buku wajib, masih menjadi buku yang menarik dipelajari oleh mahasiswa di Sorbonne di Perancis. Mereka mengatakan Rases, kalau kita mengatakan Rozi, mereka mengatakan Rases. Itu bukunya namanya At-Tibb, Al-Hawi Fit Tibb. Orang yang menemukan optik kacamata ini, mata itu waktu muda jelas, setelah tua punya cucu baru mulai nggak terang itu. Lihat orang cantik nggak begitu terang, maka butuh kacamata. Namanya optik. Orang pertama kali menemukan optik ini adalah Ibnul Haytham. Eropa waktu itu masih belum ngerti apa-apa. Bahkan yang pertama kali bikin peta bumi adalah Al-Idrisi. Walaupun banyak kesalahan, ada kesalahan kalau memang peralatannya sangat terbatas. Yang pertama kali menggambar planet bintang, Ibnu Hawqal. Dan saya ngomong gini, saya punya kitabnya semua. Bukan hanya ngomong, bukan hanya informasi, saya punya bukunya. Karangan Ibnu Hawqal saya punya, tulisannya Al-Idrisi saya punya. Yang pertama kali bikin pandom, pandom pengarah, penunjuk arah. Siapa? Majid bin Ahmad, yang nanti akan menjadi perkembangannya akan menjadi sistem navigasi. Itu dari pandom. Asal mulanya orang Islam supaya di laut tahu kiblat mana supaya sholatnya benar. Itu yang pertama kali menciptakan, namanya Majid bin Ahmad. Bahkan Vasco da Gama bisa dari India muter benua Afrika, hampir binasa, sampai menginjak kakinya kota Calicut di India menggunakan pandom yang diciptakan oleh orang Islam. Ada dalam sejarah itu. Bukan hanya itu, yang menciptakan organ, hanya dulu bukan organ, namanya konun, yang sekarang jadi organ
Itu namanya Abu Nasr Al-Farabi yang pertama kali menciptakan kanun alat musik. Saya punya kitabnya namanya Al-Musiqal Kabir, The Big of Music, Abu Nasr Al-Farabi. Suatu ketika diundang acara makan malam oleh Saifud Daulah, seorang sultan di Syria. Makan-makan, keluar penyanyi main gambus. Kata Al-Farabi, kata kiainya, nggak enak itu nyanyi, nggak enak main gambusnya. Loh, kiai bisa tak? Bisa, coba. Ya coba sini gambusnya saya pegang. Gambusnya disetel, dia nyanyi, orang senang, ketawa semua. Selesai satu lagu, istirahat, makan dulu, istirahat dulu, nyanyi lagi, orang nangis semua karena sedih lagunya. Lagu ketiga, beliau nyanyi, orang tidur semua, raja-rajanya tidur, sampai beliau pulang penjaga pintu tidur. Itu ada dongeng seperti itu. Lepas benar atau tidak, walhasil yang jelas Abu Nasr Al-Farabi adalah pencipta sistem balok ya, namanya balok musik itu. Balok. Saya punya bukunya, namanya Al-Musiqal Kabir besar. Itulah sekilas dulu, nanti kita lebih perdalam lagi kalau nanti pertemuan akan datang. Apa itu Mu'tazilah, apa itu Syiah, apa itu Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Jahamiyah, Ahli Sunnah. Itu adalah produk madhab yang tumbuh dalam peradaban Islam. Bukan impor dari luar, bukan Amerika yang ngatur kamu bikin ormas ini saya biayain, bukan. Ini betul-betul dinamika, gesekan yang ada dalam masyarakat internal Islam. Lahir beberapa madhab. Ada madhab fikihnya Syafi'i, Hanafi, Malik, Hambali. Itu pun lahir dari gesekan, kompetisi, berlomba di dalam internal masyarakat Islam. Itu loh, bukan pesanan dari Romawi, Persia atau luar negeri internasional. Kamu bikin ormas ini, nanti saya biayain. Bukan begitu, enggak ada kayak gitu. Yang sekarang banyak kayak gitu. Kalau dulu enggak ada itu. Nah, peradaban Islam inilah yang ditetapkan dalam Al-Quran, peradaban yang sesuai dengan wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Dengan ilmu pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan mencapai kebenaran, ilmu yang benar kemudian fayu'minu bih, dilandasi dengan fondamen iman. Kalau sudah ilmu dan iman, fatukhbitalahu qulubuhum, hatinya menjadi ikhlas, menjadi jernih, menjadi baik, menjadi hati yang mulia. Itulah yang disebut Shiratul Mustaqim, yang diberikan oleh Allah sebagai hidayah kepada umatnya, yang akan membawa misi ummatan wasaton supaya menjadi syuhada 'alan nas. Tidak mungkin menjadi ummatan wasaton kalau hanya ilmu saja tanpa iman. Tidak mungkin menjadi ummatan wasaton syuhada 'alan nas kalau hanya ilmu dan iman saja tanpa akhlak. Akhlak itu sangat penting, Bu. Akhlak itu lebih penting daripada jilbab. Maaf, bukan berarti saya tidak mengatakan jilbab itu baik. Jilbab dalam Al-Quran cuma sekali disebut, tapi akhlak tiap surat. Jadi percuma pakai jilbab kalau pulang dengan tetangganya cerewet terus, apalagi dengan suaminya cemelawan. Percuma jilbab itu. Akhlak, melecehkan orang lain. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum. Jangan saling menghina. Wala tajassasu wa tabba'dukum baghdha. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, jangan mengintip-ngintip kelemahan orang lain. Ayuhibbu ahadukum anta ayyakula ma'akhihi maita. Orang yang mencari kesalahan orang lain sama seperti orang makan bangkai temannya orang, bangkai dagingnya orang itu. Dagingnya bangkai orang itu yang kamu ceritakan kejelekannya itu. Itu akhlak itu luar biasa. Di setiap surat ada. Orang yang membohongkan agama, orang yang mentakdzibkan agama, bukan hanya bohong tapi menganggap agama itu bohong, adalah orang yang tidak menyantuni fakir miskin, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya Allah, akhlak semua itu. Jilbab itu cuma sekali di Quran itu. Ayat yang mengatakan 13 hal item yang tidak boleh dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wal khinzir. Cuma sekali dalam Quran. Ayat menjelaskan hal-hal yang haram dimakan. Tapi ayat yang menerangkan sabar, ridho, syukur, tawakal, mahabbah, setiap surat, hampir setiap surat itu akhlak, itu peradaban itu.
Tapi kalau ayat mengatakan jangan makan bangkai, jangan makan darah, sekali. Ayat yang mengatakan perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikah, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, sekali. Yang menerangkan awas loh perempuan, ibu, adik, kakak, ibu tiri, bibi, jangan kamu kawin, nggak boleh dikawin. Atau mengumpulkan kakak beradik berdua bersaudara jadi satu, nggak boleh. Kecuali kakaknya mati, adiknya diambil, boleh. Itu cuma satu ayat se-Quran. Tapi ayat yang mengatur ikhlas, sabar, warok, menganggap dunia ini kecil, harus berpihak kepada kebenaran hak, itu yang setiap surat ada. Artinya kesimpulannya bahwa kita jangan terjebak hanya dengan simbol, hanya dengan simbol formalistik Islam. Memang kopiah ini penting, jilbab juga penting, tapi siapa tahu kopiah saya ini adalah kain untuk menipu sampean. Kalau nggak pakai kopiah kurang dihormati. Kalau kopiah nggak pantas pakai kopiah, karena ustad kan. Coba kalau nggak ustad nggak pakai kopiah, saya pakai jilbab akan ke Sunda Kelapa. Coba mau ke Sogo, pakai jilbab nggak? Alhamdulillah, iya alhamdulillah. Jadi jangan sampai kopiah jilbab ini hanya sebatas simbol. Syukur-syukur ya jilbab, ya hatinya baik. Berkopiah hatinya mulia. Pakai sarung khusyuk, bawa tasbih, tapi juga akhlaknya karimah, hatinya ikhlas, nggak pernah dendam, benci, hasud, iri, takabur, syirik, apalagi sampai sum'ah, ujub, mengaku dirinya paling hebat, yang lain goblok semua, hanya saya yang pinter, pakainya jilbab, tapi hatinya seperti itu, percuma jilbab. Pakainya kopiah haji, kopiah hitam, tapi hati saya seperti itu, anggap orang lain goblok semua, hanya saya yang pinter, percuma kopiah ini. Gak ada artinya apa sih kopiahnya, apa sih? Bikinan manusia saja kok, tapi hati yang penting. Jilbab itu apa sih? Kain saja kok. Hanya kain ditaruh di atas gitu aja. Percuma itu kalau tidak dibarengi dengan hati yang baik, hati yang mulia. Maaf kalau saya ngomong terang-terangan, memang itulah sebenarnya. Jadi syukur-syukur jilbab, hatinya mulia, akhlaknya baik, masya Allah. Menyantuni fakir miskin, tidak sombong, dengan suami hormat betul. Saya heran sama pramugari, saya heran pramugari atau yang tukang rias itu. Kalau lagi kerja merias orang, halus, sopan, senyum-senyum terus. Pramugari itu nggak bosan. Makasih, makasih, makasih. Nanti kalau masuk, selamat pagi. Tapi dengan suaminya giliran sampai ke rumah, berengut. Apa berengut itu apa? Berengut tuh cemberut, gelap mukanya. Kalau dengan passenger, siang pak, nanti pulang turunnya, makasih, makasih, makasih. Dengan suaminya, waduh, cemberutnya. Nah ini kan percuma, hal-hal yang percuma seperti ini. Oleh karena itu kita mengaji ini, belajar Islam ini, mencari apa yang baik dan apa yang benar, apa yang paling prinsip, yang paling priority, dan apa yang sekunder, yang boleh belakangan. Jadi kita tahu sebenarnya apa yang paling penting, yang menentukan nilai keislaman kita bukan hanya hiasan, kalau mobil itu apa namanya, dekorasi, apa namanya,